Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi belum pernah kulihat orang benar sampai dengan anak cucunya harus meminta-minta roti, apalagi minta sama antikris. Nggak perlu, nggak akan sampai ke situ. Sebab kita akan segera diselamatkan oleh Tuhan untuk memakan makanan yang bukan dari dunia. Makanan yang sungguh-sungguh itulah tubuh dan darah Kristus. Ini saudara-saudaraku suatu penyampaian bagi kita agar kita jangan ikut-ikut dan ikut-ikut takut sampai harus stres. Memang rasa khawatir bisa ada, tapi sebutlah nama Yesus, ya. Sebut, kalau rasa takut itu ada, sebut nama Yesus. Sebut nama Yesus. Lihat korban Kristus itu pertolongan. Sebab masa ini, masa Fatsal 13 ini, saudara-saudaraku, itu akan segera berlaku di bumi ini. Gejala-gejala sudah sangat nampak. Hanya orang buta yang tidak melihat itu. Hanya orang buta. Tapi kalau mata kita dijelekkan oleh Tuhan, kita akan lihat. Dan kesempatan bekerja ini sebenarnya kalau menurut hitungan di dalam Alkitab, waktu yang hanya tinggal 1 jam. Jam 5 sore sampai jam 6 kita masuk di ladang Allah ini. Itu sebenarnya bukan untuk kerja. Saya lihat-lihat pekerja-pekerja, tukang-tukang yang bekerja, jam 4 mereka sudah ringkas-ringkas, bahkan sudah ada yang pulang. Apalagi kalau jam 5. Jam 5 itu hanya dipanggil untuk minum kopi, makan kue. Habis itu pulang. Itu pekerjaannya. Hanya tinggal meringkas, ringkas perkakas. Pekerjaan sudah selesai. Tinggal menerima kue, minum kopinya, langsung pulang istirahat. Kita untuk itu aja masih berkeluh kesah, capek makan roti. Suruh makan roti aja capek. Pekerjaan kita sekarang mendengar firman, makan roti, minum kopinya, minum tehnya, minum susu, sebagai upah orang yang sudah bekerja. Orang lain sudah bekerja. Kita ini tinggal masuk untuk menghimpunkan segala sesuatu, masih berkeluh kesah. Maka saya tidak tahu kalau Tuhan datang lalu memperhitungkan bagaimana kamu itu sudah dikasih kesempatan, hanya tinggal 1 jam, kesempatan yang sangat singkat, kamu tidak pakai waktu ini. Saudara, sebab itu di sini kita lihat, kita mau sekarang bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu. Sebab nanti akan datang saatnya seluruh bumi, semua penghuninya menyembah binatang pertama yang lukanya sudah sembuh itu, yang luka parahnya telah sembuh. Ini suatu kebangkitan palsu. Jadi bukan mati. Kalau bukan mati, dia tidak bangkit, dia sembuh. Sembuh itu bukan bangkit. Kalau Yesus mati, dia bangkit, dia akan masuk ke dalam kemuliaan. Tapi binatang yang akan disembah ini tidak mati. Ayat mengatakan hanya membahayakan hidupnya. Jadi nggak mati, tidak ada tanda kematian. Di sini juga dalam ayat yang ke-12 itu bukan bangkit tapi sembuh. Bangkit dan sembuh lain. Bangkit dan sembuh lain. Banyak kali manusia pilih yang satu ini, yang sembuh ini, untuk menerima Yesus. Banyak kali pilih yang sembuh ini. Satu waktu Lazarus sakit. Lazarus itu sakit, hampir mati dan begitu berat penyakitnya. Kemudian 2 saudara perempuannya sangat berduka cita. Dia mengutus utusannya kepada Tuhan.
Kasih tahu kepada Yesus, orang yang engkau kasihi itu sakit. Tapi Tuhan malah tidak mau datang. Dia malah pergi ke tempat yang lain. Sesudah itu dia katakan, Lazarus saudara kita itu tidur. Dia katakan tidur. Tetapi mari kita pergi membangunkan dia. Murid-murid tidak mengerti perkataan Tuhan. Ya kalau tidur berarti dia sudah baik Tuhan. Kemudian Tuhan melihat keadaan itu langsung aja ngomong, tidur dalam arti mati. Memang orang yang dikasihi itu, saudaraku, orang yang dikasihi itu, mati itu bukan sesuatu yang mengerikan, tetapi sesuatu yang memberikan perhentian. Nanti dalam Wahyu 14 kita akan menemukan itu. Orang mati dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang mengerikan, tapi suatu kebahagiaan, sebab mereka ada dalam perhentian seperti orang tidur. Saya 2 kali mengalami pengalaman semacam ini, entah apa namanya. 2 kali saya mengalami, yang saya ingat betul 2 kali. 1 kali di jalan, 1 kali di meja makan. Saya habis sembahyang, sudah hilang. Sembahyang mau makan itu, selesai sembahyang, enggak bisa bilang amin lagi, sudah terus hilang. Terus tidak rasa apa-apa. Setinggal kemudian saya sadar, istri saya bilang, saya tadi sudah nggak ada. Jadi waktu itu saya rasa malah senang sekali. 1 kali di jalan, saya naik sepeda motor. Rasa sekali lagi. Lihat begitu, saya berhenti, terus gelap. Tapi saya sudah berhenti di pinggir jalan. Salahnya saya tidak turun dari motor, sehingga saya jatuh bersama motor. Beberapa saat saya sadar, pengalaman itu rasanya, kok apa yang tadinya saya rasa waktu itu sama sekali nggak ada saya rasa lagi. Itu pernah 2 kali saya rasakan itu. Semoga yang ketiga kali Tuhan angkat. Hidup-hiduplah, jangan liwat itu lagi, dirubah dalam sekejap mata. Dirubah dalam sekejap mata hari kedatangan Tuhan. Tapi segala sesuatu indah. Kalau bicara soal ini, segala sesuatu itu jadi indah. Tuhan katakan, murid-murid kok tidak ngerti. Diberikan pantun semacam itu, murid tidak mengerti. Lalu Tuhan katakan, Lazarus sudah mati, mari kita pergi lihat dia. Waktu sampai di tempat Lazarus, nah sekarang saudara-saudaranya yang tidak terima, menyesal. Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, kalau Tuhan ada di sini, saudaraku nggak mati. Jadi mereka tidak suka yang namanya mati, itu tidak suka. Mereka memikirkan, mereka merindukan sembuh. Artinya kalau Tuhan datang, saudaraku tidak mati, tetapi dia dari sakit menjadi sembuh. Itu yang dirindukan oleh Marta Maryam, merindukan kesembuhan. Padahal Tuhan datang tidak membawa kesembuhan itu untuk keluarga, untuk kehidupan yang dia sangat kasihi ini, lebih dari kesembuhan. Apa yang lebih dari kesembuhan? Apa yang lebih dari kesembuhan? Kebangkitan. Ini yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan datang bukan membawa kesembuhan untuk Lazarus, sekalipun itu yang dirindukan oleh saudara-saudaranya. Iya Tuhan, dia akan bangkit, tapi nanti. Tuhan katakan enggak, nanti. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat keajaiban Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 12. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan datang kepada Lazarus, kepada Marta dan Maryam, bukan datang dengan kuasa kesembuhan. Kalau kuasa kesembuhan, saudara lihat di sini, antikris pun bisa bikin itu. Kalau hanya kesembuhan, antikris bisa bikin itu. Banyak kali kita mikirkan dokter-dokter yang menyembuhkan, tapi ada satu ahli, dokter ahli spesialis anak.
Waktu itu setelah dia menolong anak saya, dia katakan, Bapak pendeta berdoa, saya dokter memberi obat, tapi Pak yang menyembuhkan bukan Bapak pendeta, bukan saya dokter, Tuhan yang menyembuhkan. Itu betul, apa yang dikatakan itu betul. Tetapi saudara-saudaraku, kalau hanya kesembuhan kita lihat di sini, antikris pun bisa sembuh. Ada kuasa kesembuhan. Bahkan dukun-dukun juga sekarang ada obat-obat alternatif. Tapi saya ingin anjurkan kepada sidang jemaat, sekalipun obat-obat mahal, jangan ambil alternatif ke dukun-dukun. Sebab dukun-dukun itu pakai ini, kuasa kesembuhan dari binatang buas ini. Kalau dari toga, tanaman obat keluarga, itu toga namanya. Sekarang semua dipotong-potong. Semua dipotong-potong. Nama-nama itu dipotong. Saya baca toga, apa itu toga? Saya pikir baju pendeta kalau khotbah. Kok pengganti obat kok toga? Apa semua harus ke pendeta minta didoakan? Pikir saya begitu waktu saya baca. Oh, toga ini tanaman, itu T. O obat, ga itu keluarga. Tanaman obat keluarga. Oh, itu toga. Itu boleh, alternatif itu boleh. Makanan lebih bagus lagi. Tapi jangan ke dukun. Sebab ini kesembuhan. Itu nanti akan dipakai oleh setan untuk menyembuhkan antikris, sehingga manusia tertarik, lalu untuk sembuh saja harus menyembah kepada binatang ini. Dan ini penyesatan. Ini penyesatan. Di daerah kami ada istilah-istilah, itu setan bro, tapi itu kan setan baik. Betul, itu setan, dia akui. Sebab dia dapat dari lubang batu, dari pohon besar. Itu kuasa untuk menyembuhkan. Ini setan bro, tapi setan baik. Nggak ada setan baik. Kalau sudah namanya setan, tidak ada yang baik. Nah itulah, kalau ada istilah setan baik, itu sudah aktivitas dari setan untuk menyesatkan manusia. Kita ikut-ikut dia, kita katakan dia baik, nanti baiknya dia masuk dalam api neraka. Baru kita akan katakan, wah kamu bilang kamu baik. Dia akan bilang, saya kan setan. Siapa bilang setan baik? Cuma orang bodoh yang bilang setan baik. Hanya orang yang tertipu yang bisa bilang setan itu baik. Dia tidak ada yang baik. Jadi saudara-saudara, kita perhatikan di sini bagaimana kuasa kegelapan sekarang sedang menipu manusia dalam segala hal. Sampai dengan kertas-kertas ditumpuk. Mari, kertas-kertas ditumpuk. Lalu dibikin apa gitu supaya jadi uang. Mana bisa, itu suatu tipuan. Herannya bukan orang bodoh-bodoh yang tertipu, itu orang pandai-pandai. Orang yang punya uang bisa tertipu dengan memperlipat gandakan uang dengan kuasa setan. Jadi saudara-saudaraku, lihat, Tuhan memberikan kita bukan hanya kesembuhan. Kalau kesembuhan Tuhan, kalau kamu taat, bukan hanya kesembuhan, Tuhan katakan kesehatan. Artinya jangan sampai sakit. Itu Tuhan lebih jauh menyembuhkan kita. Dalam Keluaran pasal yang ke-15, Tuhan sudah lebih jauh. Tuhan tidak menjanjikan hanya sekedar kesembuhan, tapi kesehatan. Bukan hanya kesehatan, Tuhan menjanjikan kalaupun mati kita dibangkitkan. Saudara percaya? Nah, itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita mundur dari Tuhan hanya karena soal kesembuhan. Padahal di atas kesembuhan, Tuhan masih mampu memberikan kepada kita adalah kesehatan. Di atas kesehatan, Tuhan mampu memberikan kita yang lebih besar adalah kebangkitan. Itu tanda dari anak Tuhan. Tanda dari anak Tuhan adalah kematian bersama Yesus, bangkit bersama Yesus untuk masuk dalam kemuliaan. Tapi setan di sini, dia ada kematian palsu
Tidak mati betul, hanya hampir mati. Tidak mati betul, hanya hampir mati. Tidak bangkit, hanya sembuh. Tidak bangkit. Sehingga setan ini, binatang ini tidak pernah diceritakan dia mempunyai kemuliaan. Dalam cerita selanjutnya, pasal selanjutnya, kita akan lihat binatang ini dimasukkan di dalam api neraka, penghukuman yang kekal. Sebab itu mari kita mau sungguh-sungguh dalam hal ini, saudara. Ibadah kita di hari-hari ini, bagaimana kita hidup, jangan sampai tertipu. Sebab menjelang hari Tuhan, salah satu tanda, mari kita baca di dalam surat Tesalonika yang kedua, 2 Tesalonika pasal yang kedua, 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ketiga. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga.